Biasanya Candaria tak ada rasa, kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika benda meledak, yang kami berubah tubuh seperti misi. Apa yang kita hadapi Setelah mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu, terjadi kekosongan kekuasaan. Sultan Syahrir dan golongan muda berunding untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Khairul Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada Bung Karno. Ada. Silakan masuk. Ada keperluan apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu tanpa syarat, Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya ingin Anda dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan hal ini pada rapat sidang PPKI. Karena PPKI akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 mendatang. Lebih cepat lebih baik, Bung, karena dapat mengakhiri penderitaan rakyat kita. Kita tidak perlu membicarakan dalam rapat sidang PPKI. Saya akan membicarakan dalam sidang PPKI karena Jepang menjamin kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Gimana pendapat kalian tentang usulan dari golongan muda? Saya tidak setuju karena mereka masih sangat muda. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam sidang PPKI. Karena menerima penolakan dari Soekarno, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Bung. Ya. Waalaikumsalam. Yuk, silakan duduk. Sekarang bagaimana dengan kita? Karena usulan kita telah ditolak oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak mempercayai kekalahan Jepang. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta, hindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana kalau kita bawa saja ke Rengas Dengklok karena di sana terjamin keamanannya. Saya setuju dengan pendapat kalian. 16 Agustus 1945, para pemuda dari Menteng 31 melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Salam. Anda harus ikut dengan saya. Baik, saya akan ikut dengan saudara-saudara asal Bung Hatta ikut juga bersama kami. Di Rengas Dengklok, setelah pendesakan yang cukup lama, akhirnya Soekarno menyetujui untuk membacakan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Di Jakarta, golongan muda dan golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta oleh Soekarno. Paginya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya untuk menjemput Soekarno ke Jakarta, dan disepakati proklamasi kemerdekaan akan diadakan esok tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Masih kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan secara sesama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.